dari kelompok 4 kelas 10 IPS 1 memiliki kegiatan bernama Ekstrabaya, yang kepanjangannya adalah Explore the Extraordinary Surabaya. Tujuan utama kegiatan kami adalah mengenalkan dan juga memperluaskan budaya Surabaya kepada warga Surabaya maupun bukan. Target utama kami adalah remaja, karena kami merasa bahwa sebagian besar remaja generasi penerus bangsa sekarang kurang peduli dengan budayanya sendiri. Menanggapi isu ini, kami pun melakukan promosi budaya Surabaya dengan mengupload konten mengenai budaya Surabaya. Contohnya adalah makanan, tempat bersejarah, cagar budaya, cagar alam, tarian, dan juga fakta mengenai Surabaya ini sendiri. Kami juga membuat vlog tentang kunjungan ke Monumen Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November untuk mengeksplor bagian salah satu tempat bersejarah di Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang hasil Instagram kami. Nah, yang pertama, kita melihat jumlah followernya yaitu 105 followers dan ini cukup banyak. Kemudian highlight kita merupakan vlog kita mendapatkan viewers 1172. Kemudian 107 likes, 9 comments, dan 12 share. Dan ini share kita tidak tahu berapa orang yang melihat juga, jadi lumayan banyak 12 share. Dan accounts reach, jadi yang masuk ke account orang lain dan terlihat di recommended orang, yaitu 875 orang. Jadi ini termasuk banyak. Oke, lanjut ke insights untuk melihat followers dan lain-lain. Yang kita bisa lihat adalah accounts reached, yaitu accounts yang tercapai, yaitu orang-orang yang melihat profil kita. Di post ada 20 total dan di reels ada 3. Ini kayaknya benar ya, biar lebih banyak. Ini the last 7 days ya, saya akan custom ke last month. Nah, secara total kita mendapat 1041 accounts reached. Dan ini kebanyakan non-followers, jadi bagus banget ya guys. Artinya mereka kurang lebih cuman melihat account kita, tapi mungkin mereka tidak mencari konten kita, cuman mereka sudah melihat post, reels, dan juga stories kita. Jadi kurang lebih mereka bisa melihat Surabaya itu kayak gimana. Nah, untuk melihat lebih detail, untuk stories kita mendapat 249 views. Yang pertama, untuk post kita mendapat 249. Untuk post ya, ini bukan story, maaf. Ini views-viewsnya. Dan yang paling banyak 249, itu lumayan banyak. Kemudian reels dapat 875 accounts yang tercapai. Dan untuk stories mendapat ya 85 views paling banyak, dan itu termasuk banyak juga. Profile visits ada 910 orang yang melihat profile kita, dan itu termasuk banyak juga. Impressions dan lain-lain. Nah, untuk lokasi follower kita kebanyakan tentunya Surabaya. Dan itu juga tujuan kita. Kita mendapatkan 46% Surabaya, dan bahkan di luar kota ada 14,2% Waru, 9,5% Jakarta, 3,1% Sidoarjo, dan Muntilan 3,1%. Untuk negara, terdapat Indonesia tentunya yang paling banyak, India mendapat 11,1%, Turki 1,5%, dan United States 1,5%. Jadi bahkan di luar negeri tercapai audiensnya. Jadi ini lumayan banget karena di luar negeri juga bisa melihat Surabaya bagaimana. Kemudian untuk age range, yaitu umur-umur, yaitu tentunya kebanyakan teens, yaitu 13-17 sekitar usia segitu. Kemudian yang adults 18-24 yaitu 28,5%, 25-34 yaitu adults, 35-44 adults, 45-54 dan selanjutnya. Ini termasuk banyak. Jadi itu adalah hasil dari Instagram kita. Lumayan bagus, lumayan banyak yang di-share, dan banyak audiens juga yang telah melihat profil kita dan juga bahkan berinteraksi dengan profil kita, yaitu meng-share, komen, dan like, dan lain-lain. Setelah melihat konten Instagram yang diposting oleh rekan saya Chelsea, kita bisa mengetahui bahwa Surabaya adalah kota yang indah, kaya akan budaya, dan juga punya sejarah. Dengan adanya kegiatan kunjungan ke Tugu Pahlawan dan Museum 10 November, kita diharapkan untuk mengetahui tentang sejarah pertempuran yang terjadi di Indonesia, terutama di Surabaya. Kita bisa melihat diorama tentang perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah dan juga pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang Surabaya. Kita juga bisa melihat barang-barang peninggalan Bung Tomo, yaitu mobil yang sering dipakai oleh Bung Tomo pada saat perpergian, senjata dan peta yang digunakan pejuang Surabaya untuk melawan Belanda dan sekutunya. Dan kita juga bisa melihat gedung sekolah kita, yaitu Museum 1 di Museum 10 November. Dengan adanya kegiatan kunjungan ke Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini, kita bisa mengetahui hal-hal baru dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Dan di sini saya akan melaporkan kegiatan teamwork kami dan kegiatan Project Pancasila ini sendiri. Di proyek kali ini menurut saya cukup berjalan dengan baik dan lancar.
di kelompok kami, teamwork yang sudah kami lakukan ini sudah menurut saya sudah sangat-sangat baik. Mulai dari pemilihan topik-topik hingga sampai pengeksekusian proyeknya dari topik-topik tersebut. Namun pastinya ada beberapa hambatan juga seperti waktu pengerjaan tiap anggota, kemudian ketersediaan anggota untuk membuat video kami, dan lain-lainnya. Tetapi hal ini tidak menghambat kami untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik dan secepat mungkin. Bahkan kami sudah menyelesaikan proyek ini jauh sebelum deadline yang kami tentukan. Dan semua anggota di sini sudah bekerja dengan baik. Dan menurut saya, hasil yang sudah kami lakukan ini sudah sangat-sangat memuaskan. Untuk proyek sendiri, untuk proyek Pancasila ini sendiri pastinya, menurut saya sangat-sangat seru dan bermanfaat. Di sini kami dapat mengeksplor dunia luar, dan kita juga dapat mengeksplor kelebihan dan kekurangan kami pastinya di dalam tim, sehingga kami dapat mampu melengkapi satu sama lainnya. Dan pastinya juga membangun rasa kerjasama dan tolong-menolong dari anggota tim itu sendiri, yang pastinya sangat bermanfaat. Di proyek ini, saya lebih banyak bekerja pada desain feeds. Pada dasarnya, saya memang suka mengedit dan mendesain feeds. Walaupun saya sudah pernah mendesain feeds sebelumnya, menurut saya mendesain feeds pada proyek ini sangat seru. Saya tidak hanya mendapat ilmu dari konten yang saya desain, tetapi saya juga belajar untuk menjadi lebih kreatif. Dan mendesain feeds untuk proyek ini tidak mudah, karena kita memposting banyak konten, yang berarti kita harus lebih bervariatif dalam mendesainnya. Hambatannya ya, karena kita semua ini full online, jadi jika kita mau diskusi itu nggak segampang kalau offline. Online ini kita harus membuat Zoom dulu untuk diskusi. Kalau ngechat juga harus melalui WA, nggak bisa ngomong-ngomong secara langsung. Harus melalui media-media perantara. Jadi otomatis kecepatan kerja kita juga terhambat karena faktor komunikasinya. Pesan kita saat mengerjakan proyek walaupun online ya sedang-sedang aja, karena kita bisa membantu teman kita yang kerja proyeknya offline. Misalnya dengan mengedit konten IG dan mendirikan ide konten. Selain itu, kita juga membantu membuat desain konten. Setelah menjalankan proyek X Surabaya ini, saya merasa bahwa saya lebih mengenal budaya yang ada di Surabaya. Tidak hanya budayanya, tetapi juga mengetahui tentang sejarahnya secara detail. Sebagai orang Surabaya, saya memang mengetahui tentang beberapa budaya yang ada di Surabaya. Tetapi tidak semua yang kami post di IG, saya mengetahui budaya tersebut. Dengan adanya proyek ini, saya merasa bahwa pengetahuan saya tentang budaya Surabaya sebagai orang Surabaya lebih meningkat. Untuk refleksi saya, kayaknya saya sadar bahwa ya lumayan banyak juga yang kita sebagai orang Surabaya tidak tahu tentang budaya Surabaya. Bahkan tentang sejarah Surabaya seperti pertempuran 10 November dan detail-detailnya. Itu banyak yang belum saya ketahui. Jadi saat saya melakukan proyek ini, saya kan juga sambil research dan juga melihat Tugu Pahlawan. Itu saya mulai kayak, oh wow, ternyata Surabaya ini mempunyai tempat-tempat yang bagus gitu. Dan saya ini jadi kayak lebih pengen Surabaya budayanya dan sejarahnya tuh untuk lebih disebar ke masyarakat dan juga kayak bahkan di luar negeri kepada masyarakat luar negeri gitu. Saat saya melakukan proyek ini saya sangat senang karena saya dapat melakukan dengan teman-teman saya. Kami mempunyai banyak teamwork dan kita punya job desk masing-masing sehingga mudah untuk melakukan proyek. Tidak kayak itu, kita juga menggunakan Instagram, yaitu kayak sarana untuk menyebarkan proyek kita, vlog kita. Dan saya sangat bangga bahwa ada hasilnya, yaitu bahkan sampai luar negeri aja melihat profil kami. Setelah mengerjakan proyek ini, saya jadi menyadari bahwa komunikasi adalah hal dasar dari segalanya. Dalam kelompok ini, anggota saya beberapa kali mengalami miskomunikasi, tapi untungnya semua bisa teratasi dengan baik. Saya juga makin menyadari bahwa kemampuan setiap individu itu pastinya beda-beda, sehingga saya harus lebih cepat memahami itu agar saya bisa melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan keunggulan mereka masing-masing.
Kerjasama tim saya menurut saya sudah cukup bagus karena anggota saya semuanya bisa berperan aktif dalam pengerjaan proyek ini. Di samping itu semua, saya juga semakin sadar akan banyaknya ragam budaya istimewa yang dimiliki oleh Surabaya. Sehingga sebagai orang Surabaya, saya jadi lebih bangga dan senang karena berhasil menyebarkan budaya Surabaya lewat proyek ini. Saya juga lebih banyak belajar mengenai sejarah Surabaya saat proses pembuatan vlog. Setelah melakukan proyek ini, saya merasa senang bisa mengerjakan proyek ini bersama teman-teman. Meskipun terhalang oleh pandemi, tetapi tetap seru. Saya menjadi lebih sadar apabila tugas yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan dibandingkan bekerja sendiri atau individu. Maka dari itu, saya menjadi sadar dan mendapat pembelajaran bahwa kita, khususnya bangsa Indonesia, masing-masing memiliki kondisi sosial budaya dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita harus berpegang teguh terhadap budaya toleransi. Setelah melakukan proyek ini, saya menjadi sadar bahwa proyek yang dikerjakan secara bersama-sama dengan teman-teman saya akan terasa lebih ringan dan menyenangkan, walaupun saya mengerjakannya secara online. Selain itu, saya juga sadar bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang dimana kita harus tetap menjaga persatuan kesatuan melalui sikap toleransi. Ya, di proyek kali ini saya dapat merefleksikan bahwa saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru sendiri tentang Surabaya. Saya sebagai orang Surabaya sendiri yang sebenarnya juga kurang tahu tentang Surabaya, akhirnya jauh lebih tahu tentang Surabaya yang sekarang melalui dari proyek-proyek ini, karena proyek ini kita membahas tentang Surabaya. Dan saya juga mendapatkan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab itu penting dalam mencapai tujuan yang sudah kita tentukan, dan kerjasama pastinya juga harus dilaksanakan demi mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan. Dan tentu saja saya juga bangga atas proyek ini, bangga akan hasilnya, bangga akan manfaatnya yang sudah kami dapatkan juga, sehingga proyek ini sangat mantap. Setelah melakukan proyek Angkatan X Surabaya ini, saya merasa mendapatkan pengalaman baru, dan juga saya lebih mengenal kota Surabaya dan sejarahnya secara lebih mendalam dan juga lebih detail. Saya merasa bangga karena dapat melakukan proyek angkatan ini, mulai dari prosesnya hingga hasil akhir. Dan saya juga sadar bahwa kekompakan dalam kerjasama itu merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal.